Makanku, makanan sehat siap saji masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan Mesh News bersama saya, Dina Amalia, langsung dari Studio 70 Jakarta. Aktivitas ekspor produk halal dalam negeri terus didorong sebagai bagian dari prioritas utama dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Salah satu potensi ekspor produk halal dalam negeri datang dari kawasan Timur Tengah. Sebagai bentuk kontribusi MES dalam meningkatkan aktivitas ekspor produk halal nasional, Komite Ekspor Halal PPMES bersama PT Geber Ekspor Indonesia didukung oleh Bank Indonesia meluncurkan ekspor perdana dengan tujuan negara Kesultanan Oman sebanyak 36 ton kopi Robusta senilai 1,6 miliar rupiah. Kerjasama perdagangan ekspor kopi dengan Oman akan berlangsung selama 1 tahun dengan nilai kontrak sebesar 1,7 juta US dollar. Peluncuran ekspor komoditas kopi ke Oman dilakukan secara simbolis pada Jumat 21 Januari 2022 bertempat di Kopi Merah Putih, Menteng, Jakarta Pusat. Hadir dalam kesempatan tersebut Duta Besar RI untuk Kesultanan Oman Muhammad Irzan Johan, Wakil Duta Besar Kesultanan Oman Isa Ibrahim Al-Farasi, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat MES Igi Haruman Ahsin, Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Ita Rulina, serta Direktur PT Geber Ekspor Indonesia Amalia Jayanti Abdullah. Muhammad Irzan Johan dalam sambutannya mengatakan bahwa pelepasan ekspor komoditas kopi ke Oman merupakan hasil dari kerjasama semua pihak. Dirinya menyampaikan bahwa komoditas kopi Indonesia sudah sangat dikenal di Oman, tetapi tidak didatangkan secara langsung dari Indonesia. Untuk itu, ekspor ini merupakan wujud kerjasama perdagangan langsung Indonesia dengan Oman. Johan berharap ekspor ini dapat membuka jalur kerjasama perdagangan komoditas lainnya dari Indonesia. Sementara itu, Igi Ahsin menyampaikan bahwa acara hari ini merupakan inisiatif kolaborasi antara MES melalui Komite Ekspor Halal, Geber Ekspor Indonesia, dan tim diplomasi kopi di mana kali ini produk yang akan diekspor adalah komoditas perkebunan. Hal ini sesuai dengan fokus MES pada periode ini yang lebih banyak mengarahkan program kerjanya pada peningkatan dan pengembangan usaha syariah di sektor real. Igi yang merupakan tim ahli wakil presiden ini menerangkan bahwa aktivitas ekspor tentu berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Manfaatnya adalah membuka pasar di luar negeri sebagai perluasan pasar domestik, menumbuhkan investasi, dan menambah devisa. Senada dengan Igi, Ita Rulina juga memaparkan bahwa ini merupakan inisiatif perdagangan yang perlu diapresiasi. Menurutnya, inisiatif yang dilakukan oleh KBRI Oman, MES, dan PT Geber Ekspor Indonesia dalam membuka jalur perdagangan merupakan hal yang berat dan perlu didorong bersama. Adapun Direktur PT Geber Ekspor Indonesia, Amalia Jayanti Abdullah, mengucapkan terima kasih kepada pihak KBRI di Muscat dan MES yang telah mempromosikan sekaligus memfasilitasi sejumlah bisnis matching, sehingga pihaknya dapat mendorong masuknya produk halal dari Indonesia ke Oman. Pengurus wilayah MES Maluku bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Provinsi Maluku menyelenggarakan workshop fasilitasi nomor induk berusaha dan sertifikasi halal UMK Ambon pada Kamis 20 Januari 2022 bertempat di Aula IAIN Ambon. Workshop ini merupakan dukungan dari MES Maluku dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas UMK di Kota Ambon dan sekitarnya. Workshop yang diikuti oleh lebih dari 120 peserta yang terdiri dari mahasiswa, akademisi, dan pelaku UMK ini merupakan tindak lanjut dari program pelatihan pendampingan proses produk halal UMK yang dilaksanakan pada 18 Januari dan diikuti oleh 50 mahasiswa dari 3 perguruan tinggi yaitu IAIN Ambon, Universitas Patimura, dan Universitas Darussalam. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum MES Maluku Hasbullah Toisuta mengungkapkan bahwa program ini sangat penting dan menjadi bagian dari upaya MES bersama dengan Bank Indonesia dan perguruan tinggi untuk merealisasikan amanah dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Hasbullah juga menekankan pentingnya dilakukan proses pendampingan sertifikasi halal bagi para pelaku UMK. Menurutnya, jika hal ini tidak didukung, dikhawatirkan akan menyulitkan para pelaku UMK dalam proses pengajuannya dan berakibat pada sulitnya bersaing di industri pasar modern.
Proses pendampingan ini juga penting dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas UMK. Sementara itu, Sekretaris 1 MES Maluku, Maratus Salihah, selaku Ketua Panitia mengatakan bahwa dalam program ini, mahasiswa diberikan pembekalan terkait berbagai aspek yang dibutuhkan dalam pengajuan sertifikasi halal. Para mahasiswa ini akan membantu dalam memberikan pendampingan dari mulai proses produksi hingga proses pengajuan sertifikasi halal. Ikhtiar membangun ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Kabupaten Sumbawa terus dilakukan oleh PD MES Sumbawa, salah satunya dengan menjajaki peluang kerjasama strategis dengan sejumlah lembaga untuk menghadirkan program yang implementatif dan membawa kemanfaatan nyata bagi masyarakat. Baru-baru ini, MES Sumbawa melakukan koordinasi dengan Koperasi Serba Usaha Syariah BMT Insan Samawa, MUI Sumbawa, dan BSI Cabang Sumbawa pada Jumat 14 Januari 2022 di kantor cabang BSI Sumbawa. Hadir dalam forum koordinasi tersebut diantaranya Ketua Umum MES Sumbawa yang juga merupakan Ketua MUI Sumbawa Syukri Rahmat, didampingi Ketua Bidang Kemandirian, Permodalan dan Wakaf MES Sumbawa Raisa Putra, Kepala Cabang BSI Sumbawa Dedik Daryono, serta sejumlah perwakilan dari setiap lembaga. Gerakan membangun ekosistem ekonomi syariah disepakati menjadi agenda besar yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Gerakan ini akan diimplementasikan melalui sejumlah program kerja, diantaranya program literasi ekonomi dan keuangan syariah kepada masyarakat Sumbawa, membangun gerakan sadar, zakat, infak, dan sodakoh, serta membangun sinergitas antar lembaga yang fokus terhadap ekonomi syariah. Syukri Rahmat dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pengembangan ekonomi dan keuangan syariah harus dilakukan secara berjamaah dan tidak parsial. Oleh karena itu, dirinya berharap sinergitas dan kolaborasi antar lembaga sangat penting agar prinsip ekonomi dan keuangan syariah dapat hadir secara nyata di tengah masyarakat. Mendukung pernyataan Syukri, Dedik Daryono juga menyatakan bahwa pihaknya siap untuk melakukan kolaborasi yang berkesinambungan dalam rangka mengembangkan ekonomi syariah di Sumbawa. Terlebih saat ini BSI tengah membangun ekosistem ekonomi syariah dengan melibatkan masjid dan pondok pesantren. Pihaknya menilai kerjasama yang terjalin antara MES Sumbawa, MUI, dan BMT Insan Samawa akan semakin mempercepat realisasi pengembangan ekosistem ekonomi syariah di daerah yang dijuluki sebagai Tanah Intan Bulaeng ini. Sementara itu, Raisa Putra selaku Ketua Pengurus BMT Insan Samawa merasa optimis bahwa pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Sumbawa akan semakin cepat. Melalui kerjasama seluruh pemangku kepentingan akan menciptakan sinkronisasi program yang harmonis sehingga praktek ekonomi syariah akan terrealisasi secara profesional dan bermanfaat bagi masyarakat. Pengurus daerah MES PD Jaya yang dipimpin oleh Said Mulyadi resmi dilantik pada Sabtu 22 Januari 2022 bertempat di Aula Kantor Bupati PD Jaya. Hadir melantik secara langsung yaitu Ketua Umum MES Aceh Aminullah Usman. Pelantikan tersebut disaksikan secara langsung oleh Bupati PD Jaya Ayub Abbas, Kapolres PD Jaya AKBP Musbah Niam, Koordinator Wilayah Indonesia Barat PPMS Profesor Syahrizal Abbas, Sekda PD Jaya Jailani, serta para camat dari sejumlah kecamatan di Kabupaten PD Jaya. Bupati PD Jaya Ayub Abbas menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten PD Jaya siap mendukung program-program pengembangan ekonomi syariah bersama dengan MES. Dirinya menilai MES menjadi organisasi yang progresif dan strategis dalam mendorong implementasi Konun LKS di PD Jaya. Sementara itu, dalam sambutannya, Aminullah Usman mengatakan MES adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk membumikan ekonomi dan keuangan syariah. Gerak organisasi MES berasaskan pada kerjasama dan gotong royong dari setiap pengurus. Lebih lanjut, Wali Kota Banda Aceh ini menegaskan bahwa MES PD Jaya punya peran penting dalam mendorong implementasi Konun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, Aminullah meminta MES PD Jaya untuk bergerak cepat, menjalankan program-program organisasi, memperbanyak sosialisasi dan literasi keuangan syariah kepada masyarakat agar sistem ekonomi berjalan maksimal sesuai amanah Konun nomor 11 tahun 2018. Aminullah mengungkapkan bahwa amanah dari Konun LKS saat ini telah direspon positif oleh lembaga keuangan syariah sehingga perkembangannya sangat signifikan di mana lembaga keuangan serta koperasi hingga asuransi sudah mulai menerapkan sistem syariah. Adapun Ketua Umum MES PD Jaya, Said Mulyadi dalam sambutannya menyatakan siap menjalankan tugas dan berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk dengan Pemkab PD Jaya. Dirinya menegaskan bahwa pihaknya akan bergerak bersama Pemkab dalam menyukseskan wisata halal hingga pemberdayaan UMKM daerah.
Pengurus daerah Mes Kendal menyelenggarakan selapanan dan rapat koordinasi pelaksanaan program kerja pada Minggu 16 Januari 2022 bertempat di Aula Gedung PCNU Kabupaten Kendal. Agenda ini merupakan pertemuan rutinan yang dilakukan setiap 5 minggu sekali dalam rangka mengkoordinasikan strategi implementasi program kerja pengurus. Ketua Umum Mes Kendal, Irham Pukuludin dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa ancaman varian baru COVID-19 akan menjadi pertimbangan tersendiri dalam merealisasikan program kerja Mes Kendal ke depannya. Terlepas dari itu, Irham menekankan kepada setiap pengurus untuk tetap semangat menjadikan Mes sebagai wadah dan sarana yang inklusif dalam mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Kendal. Irham bersyukur selama 2 bulan semenjak dilantik, 3 langkah strategis telah dilakukan oleh Mes Kendal, diantaranya sarasehan jurnalistik, pendampingan UMKM Kendal Handal, serta silaturahim ke beberapa institusi di Kendal terkait program kerja yang akan dilaksanakan ke depannya. Pada rapat koordinasi perdana ini, terdapat beberapa pokok pembahasan yang dilakukan oleh jajaran pengurus Mes Kendal sebagai strategi mempercepat implementasi dari program kerja. Pembahasan tersebut diantaranya penyusunan timeline program kerja seluruh bidang kepengurusan, revitalisasi SK kepengurusan PD Mes Kendal dengan menambahkan pengurus baru di beberapa bidang, rapat koordinasi untuk 6 bulan ke depan, serta sinkronisasi dan konsolidasi seluruh bidang dalam merealisasikan kerjasama program kerja. Pemirsa, demikian Mesh News kali ini. Nantikan informasi Mesh News berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah makanku, makanan awet tanpa pengawet, praktis dan anti ribet. Inilah makanku, cita rasa yang khas, asli Nusantara, enaknya tiada tara. Inilah makanku, makanan awet tanpa pengawet, praktis dan anti ribet. Inilah makanku, cita rasa yang khas, asli Nusantara, enaknya tiada. Makanku, makanan sehat siap saji masa kini.